Inilah kota Tanjung Balai, adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayahnya 60,52 km persegi dan penduduk berjumlah 175.233 jiwa tahun 2019. Kota ini berada di tepi Sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara. Jarak tempuh dari Medan lebih kurang 186 km atau sekitar 5 jam perjalanan kendaraan. Sebelum kota Tanjung Balai diperluas dari hanya 199 hektar 2 km persegi menjadi 60,52 km persegi. Kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per kilometer persegi. Akhirnya, kota Tanjung Balai diperluas menjadi lebih kurang 60 km persegi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan. Berdasarkan sejarah, keberadaan kota Tanjung Balai tidak dapat dipisahkan dengan Kerajaan Asahan yang telah berdiri lebih kurang 392 tahun yang lalu. Tepatnya dengan penobatan Sultan Abdul Jalil sebagai raja pertama Kerajaan Asahan di Kampung Tanjung yang merupakan cikal bakal nama Tanjung Balai pada tahun 1620. Asal-usul nama kota Tanjung Balai menurut cerita rakyat bermula dari sebuah balai yang ada di sekitar ujung Tanjung di muara Sungai Silau dan aliran Sungai Asahan. Lama-kelamaan, balai tersebut semakin ramai disinggahi karena letaknya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintas orang-orang yang ingin berpergian ke hulu Sungai Silau dan Sungai Asahan. Tempat itu kemudian dinamai Kampung Tanjung, dan orang lazim menyebutnya Balai di Tanjung. Tanggal 27 Desember yang merupakan hari mangkatnya Sultan Kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda yang merupakan ayahanda Sultan Abdul Jalil telah dijadikan sebagai hari lahir kota Tanjung Balai yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan DPRD Kota Madia Tanjung Balai nomor 4 DPRD-TB 1986 tanggal 25 November 1986. Kerajaan Asahan pernah diperintah oleh 8 raja sejak raja pertama Sultan Abdul Jalil pada tahun 1620 sampai dengan raja terakhir Sultan Syawibun Abdul Jalil Rahmat Syah pada tahun 1933. Raja terakhir mangkat pada tanggal 17 April 1980 di Medan dan dimakamkan di lingkungan Masjid Raya Tanjung Balai. Di zaman penjajahan Belanda, pertumbuhan dan perkembangan kota Tanjung Balai semakin meningkat dan strategis. Kota Tanjung Balai dijadikan sebagai gemeente berdasarkan Belsluyt GG tanggal 27 Juni 1917 dengan STBL 1917 nomor 284. Hal ini sejalan dengan berdirinya perkebunan-perkebunan di daerah Asahan dan Sumatera Timur seperti HAPM, CIVEF, London Sumatera, dan lain-lain. Pembangunan jalur transportasi seperti jalan, jembatan, dan jalur kereta api mempermudah akses ke kota Tanjung Balai, sehingga hasil-hasil dari perkebunan dapat dipasarkan dengan lancar ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Balai. Maka, kota Tanjung Balai berkembang sebagai kota pelabuhan yang diperhitungkan di pantai timur Sumatera Utara. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan kota Tanjung Balai sebagai daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota kecil dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara. Nama gemeente Tanjung Balai diganti dengan Kota Kecil Tanjung Balai.
Berdasarkan surat Mendagri nomor U.P.15/2/3 tanggal 18 September 1956, jabatan Wali Kota Tanjung Balai terpisah dari Bupati Asahan. Selanjutnya, dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1957, nama Kota Kecil Tanjung Balai diganti menjadi Kota Praja Tanjung Balai. Pada waktu GMT Tanjung Balai didirikan tahun 1917, luas wilayah Kota Tanjung Balai hanya 106 hektar. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui maklumat nomor 260 tanggal 11 Januari 1958, daerah-daerah yang dikeluarkan menurut STBL 1917 nomor 641 dikembalikan pada batas semula, sehingga luasnya menjadi lebih kurang 190 sampai dengan 200 hektar, lebih kurang 2 km persegi. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980, dengan luas wilayah 2 km persegi dan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 jiwa, kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per kilometer persegi, menjadikan Kota Tanjung Balai sebagai kota terpadat di Asia Tenggara saat itu. Selanjutnya, dengan terbitnya PP nomor 11 tahun 1984, LN tahun 1984 nomor 12 tanggal 29 Maret 1984, maka oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Mendagri pada tanggal 5 Januari 1985 telah meresmikan terbentuknya 2 kecamatan di Kota Madya Dati 2 Tanjung Balai, yaitu Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Kecamatan Tanjung Balai Utara. Kemudian berdasarkan PP nomor 20 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Dati 2 Tanjung Balai dengan Kabupaten Dati 2 Asahan, serta Inmen Dagri nomor 22 tahun 1987 tentang pelaksanaan PP nomor 20 tahun 1987, maka luas wilayah Kota Tanjung Balai berubah menjadi 6.052 hektar dengan 5 kecamatan, 11 kelurahan, dan 19 desa. Berdasarkan Perda nomor 23 tahun 2001 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah Kota Tanjung Balai, 19 desa tersebut telah diubah statusnya menjadi kelurahan. Semenjak itulah di Kota Tanjung Balai terdapat 5 kecamatan dengan 30 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai nomor 4 tahun 2005 telah ditetapkan pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur sebagai hasil pemekaran Kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya berdasarkan Perda Kota Tanjung Balai nomor 3 tahun 2006 telah ditetapkan pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar. Dengan demikian, sampai saat ini, Kota Tanjung Balai terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Kemana pergi